Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain satu film yang menarik dan seru banget nih guys. Judulnya How to Be Really Bad. Film ini nyeritain tentang seorang iblis dari neraka yang ditugasin buat ngegoda manusia supaya jadi orang jahat. Nah, tapi tenang guys, iblis di film ini gak serem. Penampilannya kayak manusia, malah wajahnya cantik. Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat nih ya, ada sebuah gedung perusahaan yang kelihatannya sih kayak gedung biasa. Tapi ternyata beda guys. Gedung ini tuh sebenarnya bagian dari neraka, tempat kerjanya para iblis. Namanya juga film ya. Ceritanya kerjaan iblis tuh udah modern, udah pakai iPad, pakai baju bagus, ada bosnya juga. Dan namanya iblis, tugasnya ya naikin angka kejahatan di bumi. Nah, bos iblis punya satu anak cewek yang namanya Lilith. Lilith si anak iblis nih kerjaannya main sosmed. Dan diam-diam dia ternyata ngehasut manusia supaya bikin komen-komen jahat. Dosa kan tuh. Si Lilith tapi udah bosen guys tinggal di rumahnya di neraka. Dia pengen praktek langsung ke dunia manusia. Lilith akhirnya bikin kesepakatan sama ayahnya. Dia dibolehin masuk ke dunia manusia, tapi cuma dikasih waktu 1 minggu aja. Kebetulan di dunia manusia, di sebuah kota kecil, ada satu remaja cewek yang baik banget, gak pernah ngelakuin hal jahat. Jadi Lilith sebagai putri iblis ditugasin buat bikin cewek baik itu jadi ngelakuin hal jahat, biar iblis menang kan. Masalahnya kalau gagal, Lilith bakal dimasukin ke penjara neraka selamanya. Jahat ya ayahnya, namanya juga iblis. Lilith mau nunjukin kemampuannya, jadi dia setuju guys. Ya udah, besoknya dia langsung diantar ke kota itu. Sebelum bertugas, ayahnya ngasih dia sebuah bola yang bisa ngedeteksi emosi. Soalnya kalau kelamaan di dunia manusia, para iblis tuh hatinya suka melemah. Padahal iblis kan tugasnya bikin manusia jadi jahat. Kalau hatinya lemah ya jadi nggak bisa ngejalanin tugas dong. Makanya Lilith dikasih bola itu supaya bisa kontrol hatinya biar tetap jahat. Begitu sampai Lilith ditunjukin nih targetnya, cewek super baik yang namanya Greta. Biar manusia nggak curiga, identitas Lilith udah disamarin jadi anak pindahan yang bakal tinggal sementara di rumah Greta. Di situ Lilith ngeliat keluarganya Greta tuh positive vibes banget. Walau hidup sederhana, tapi mereka kelihatan bahagia. Abis makan, keluarga mereka saling bantu beresin. Nah, Lilith langsung praktek dong. Dia ngejatohin tumpukan piring. Udah gitu dia nyalahin Greta. Dia pikir Greta bakal marah kan. Greta yang emang baik malah minta maaf. Keluarganya juga gak ada yang marah, padahal piringnya pada pecah. Lilith nyoba lagi nih. Dia pamer punya gaun yang cantik. Kirain si Greta bakal iri, ternyata enggak guys. Lanjut, besokannya Lilith dan Greta berangkat sekolah. Mereka naik bis dan kelihatan si Greta tuh kayak dikucilin gitu. Udah gitu gak lama ada geng cowok-cowok yang juga ngegangguin Greta sampai nempelin permen karet di rambutnya. Ketua gengnya nih yang namanya Eddie, anak kepala sekolah guys, makanya sok jagoan. Dia juga mau gangguin Lilith. Gak tahu aja, Lilith kan putri iblis ya. Rambut si Eddie langsung dibakar. Di sekolah masih pagi udah ada cowok yang bikin heboh kan duduk di pinggir gedung. Greta bilang cowok itu namanya Samuel, emang anaknya bandel. Di kelas juga pas ada ujian, Samuel gak mau ngerjain, dia malah pergi. Di ujian itu Lilith punya ide lagi. Dia nyontek lewat iPad biar si Greta ikutan juga kan, biar dosa. Greta yang anak baik-baik tapi tetap gak mau nyontek.
Si Lilith malah hampir ketahuan nyontek guys. Greta sampai masukin kertas ujiannya ke mulut biar Lilith gak ketahuan. Setelahnya Lilith jadi pusing. Gimana ya caranya bikin si Greta jadi jahat? Soalnya dia digangguin, dikatain sama orang-orang di sekolah juga gak marah. Pas banget muncul satu cowok yang namanya Carlo. Semalam Lilith sempat ngeliat foto Carlo di lemari Greta. Jadi ya diam-diam si Greta naksir guys sama Carlo. Lilith jadi dapet ide. Dia nyamperin Carlo dan diam-diam bikin kesepakatan Carlo bakal dikasih uang kalau dia deketin Greta, terus mutusin Greta dalam 3 hari. Pokoknya Greta mau dibikin patah hati biar Lilith si iblis lebih gampang ngehasut. Rencana Lilith tuh ketahuan sama si Samuel. Lilith ngikutin mau nyuruh cowok itu diem kan. Nah tapi lagi-lagi gengnya si Eddie yang rambutnya kebakar mau balas dendam. Ya tapi si Lilith kan jago ya. Cowok-cowok itu langsung dikalahin. Setelahnya Lilith dan Samuel ngobrol-ngobrol. Lilith juga mau diajakin ke suatu tempat kan. Ternyata gereja. Dia kan iblis ya, alergi lah sama gereja. Samuel ternyata ngajak Lilith ngeliat pemandangan laut dari atas. Selama ini Lilith kan terkurung di neraka, gak pernah tuh dia ngeliat laut. Samuel tuh ternyata suka sama Lilith. Di situ Lilith langsung marah dan kabur. Perasaannya tapi jadi kacau ya. Dia demam, pilek-pilek. Tapi si Lilith tuh bukan sakit guys, dia salting. Greta langsung bilang, kayaknya Lilith suka juga deh sama Samuel. Lilith gak terima, dia kan iblis, masa jatuh cinta sama manusia? Pas dicek pakai bola pendeteksi, warna hitamnya berubah jadi ada pink-pinknya gitu. Pas banget si ayah nelpon. Di situ Lilith nanya, emangnya bisa ya iblis jatuh cinta? Kata ayahnya bisa. Tapi iblis yang jatuh cinta tuh sama aja udah gak berguna. Lilith jadi panik. Jangan sampai ayahnya tahu kalau bolanya udah berubah warna kan. Lanjut nih ya. Lilith mau fokus sama rencananya, mau bikin Greta patah hati sama Carlo kan. Greta didandanin biar penampilannya nggak kuno, dipakein make up. Di situ Greta berterima kasih banget sama Lilith. Katanya Lilith ini udah kayak malaikat kiriman Tuhan. Lah, padahal dia kan iblis ya. Udah gitu Samuel tiba-tiba manjat genteng, maksa mau ketemu Lilith. Lilith udah ngomel-ngomel, maksa Samuel pergi. Tapi malah dibilang lucu. Ya, si Lilith jadi makin salting. Warna bola pendeteksinya aja jadi makin pink. Besoknya Greta pamit mau berangkat sekolah pakai baju dari Lilith kan. Ibunya langsung marah. Bahkan Lilith juga jadi dihukum. Dia disuruh pakai baju rajut kuno kayak yang biasa dipakai Greta. Kalau nggak mau dia bakal dipulangin katanya. Sepanjang jalan Lilith marah-marah. Sampai dia nggak sadar di belakang ada Eddie dan gengnya yang masih mau balas dendam kan. Sayangnya ya mereka salah lawan. Lilith kan putri iblis, jadi ya rambutnya nggak mempan dibakar. Yang ada malah si Eddie nggak sengaja kena pukul. Di sekolah baju yang dipakai sama Lilith dan Greta dijulitin, dibilang kampungan. Lilith yang cerdik akhirnya bilang kalau baju rajutan yang mereka pakai justru sekarang tuh lagi ngetrend di Amerika. Biar pada makin percaya, Lilith juga nyuruh Greta pose kayak model. Udah gitu fotonya ternyata diedit sampai kelihatan kalau baju rajut itu tuh kayak lagi hits. Kayak masuk majalah, dipakai model-model. Cewek-cewek yang paling populer di sekolah aja jadi percaya. Setelahnya Lilith tiba-tiba dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dia dimarahin karena bikin anak kepala sekolah, si Eddie, terluka kan. Si kepala sekolah nyuruh sekretarisnya ngehukum Lilith. Nah tapi bukannya dihukum, si Lilith malah dikasih coklat. Katanya bagus, dia udah berani ngelawan Eddie yang memang suka seenaknya. Setelahnya Samuel lagi-lagi nyamperin Lilith. Dia mau ngajakin Lilith ke pantai. Karena seumur-umur belum pernah ke pantai, Lilith akhirnya mau. Ngeliat laut, Lilith seneng banget. Dia dan Samuel juga jadi semakin deket. Sementara di sisi lain, cewek-cewek populer juga nyamperin Greta. Mereka tuh percaya kalau baju yang kayak dipakai Greta nih lagi populer. Mereka minta dibawain baju kayak gitu juga dong.
Setelahnya sesuai janji, Carlo ngajakin Greta latihan musik. Soalnya bentar lagi bakal ada festival sekolah dan mereka harus nyiapin penampilan. Di situ bahkan Greta nunjukin kalau dia tuh bisa nyanyi. Carlo sampai terpesona dan muji dia berbakat. Balik lagi ke Lilith, dia tuh galau banget guys. Sebenarnya dia suka sama Samuel, tapi dia kan iblis, hatinya nggak boleh lemah. Di situ pas banget Lilith ketemu sama ayahnya Greta yang akhirnya ngajak pulang bareng. Di tengah jalan mereka papasan sama Greta dan Carlo. Greta sampai nangis, dia malu ketahuan sama ayahnya lagi pacaran. Lilith juga sadar kalau Greta nih beneran suka banget sama Carlo. Dia jadi nggak tega kalau nanti si Greta bakal patah hati. Jadi besoknya Lilith nyamperin Carlo buat ngebatalin rencananya. Gak disangka Carlo-nya tuh ternyata jadi suka beneran sama Greta. Dia gak mau putus. Nah tapi Greta jadi tahu kalau si Lilith nih awalnya punya rencana jahat kan. Si Greta jadi benar-benar kecewa sama Lilith. Setelahnya Lilith yang perasaannya kacau nyamperin Samuel di pantai. Di sana Samuel tiba-tiba ngebuang tiket kereta. Jadi tadinya si Samuel tuh pengen pindah ke kota lain. Makanya di sekolah dia selalu malas belajar kan. Nah tapi karena jatuh cinta sama Lilith, dia jadi gak mau pergi. Masalahnya Lilith tahu kalau tugasnya sebagai iblis buat bikin si Greta jadi jahat udah gagal kan. Artinya ya dia bakal segera balik, bahkan di penjara, di neraka. Lilith akhirnya pergi ninggalin Samuel gitu aja. Abis itu dia naik bis pulang kan. Dan di situ dia ketemu Greta. Terus nangis dan ngungkapin semuanya. Seperti biasa, Greta si anak baik langsung gak marah lagi sama Lilith. Dia bahkan mau ngebantu Lilith supaya misinya berhasil, biar dia gak perlu balik lagi ke neraka. Singkat cerita, hari festival sekolah tiba. Para orang tua datang, ada orang tuanya Greta. Bahkan ayahnya Lilith juga ada di situ kan. Ayahnya mau tahu anaknya udah berhasil bikin si Greta jadi jahat gak? Lilith udah pasrah karena si Greta masih anak baik-baik kan. Gak disangka Greta dibantu Carlo udah bikin rencana. Pas Pak Kepala Sekolah pidato, foto-foto di layar ternyata udah diedit jadi lucu gitu. Mereka juga naburin bedak gatel di bajunya Eddie dan temen-temennya. Jadi pas tampil mereka nggak fokus karena gatel-gatel. Udah gitu Greta juga tampil nyanyi sama cewek-cewek yang seksi. Ayahnya Lilith seneng banget karena Greta kelihatannya udah berubah kan. Berarti putri iblisnya berhasil. Lilith jadi lulus ujian dari ayahnya. Dia sekarang resmi jadi iblis dewasa. Lilith juga bilang dia pengen tinggal di kota itu. Dia alasan aja. Katanya di kota itu banyak orang baik. Jadi harus dia pengaruhin biar jadi jahat. Si ayah setuju. Tapi dia mau ngecek bola pendeteksinya Lilith dulu. Lilith udah panik. Tapi tiba-tiba kok bolanya hitam. Si ayah puas karena berarti hati anaknya masih hati iblis jahat kan. Padahal guys, setelahnya terungkap kalau bolanya tuh dicat pakai kutek hitam sama Greta. Jadi nggak ketahuan kalau Lilith si iblis lagi jatuh cinta. Setelahnya Lilith langsung nyari-nyari Samuel. Si Samuel udah mau pergi ke kota lain. Untung setelah ngedenger penjelasan Lilith, Samuel yang bucin langsung luluh lagi. Happy ending deh guys. Iya, tadi ceritanya unik banget kan. Iblis malah jadi baik. Kebayang gak guys? Jangan-jangan di sekitar kita ada iblis yang lagi nyamar juga. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!